Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Dengan iman katakan, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesona tanganku. Gerakan Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, namanya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus yang terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus yang terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Berikan suara-suara yang Tuhan kita. Mari kita datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Kau terbaik. Pada saat kami menyembah, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami. Rawat kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang alami dalam buntu dibukakan Tuhan. Kami perlu Yesus. Rawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu tertanam di hati kami. Bahkan ketika kami melakukan firman-Mu, keajaiban demi keajaiban kami alami. Engkau yang paling tahu menolong kami. Engkau yang paling tahu waktunya. Engkau yang paling tahu caranya Tuhan. Kami berserah dan percaya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tidak terasa ini sudah bulan 11. Bulan depan kita sudah masuk bulan 12, Natal lagi. Wow. Tapi siapa yang percaya selama 11 bulan ini Tuhan sudah menyertai? Amin ya. Mungkin kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, 1-2 yang itu belum. Mungkin ada beberapa hal, tapi sepanjang kita datang menyembah Dia, kita melihat, wow ya, karya Tuhan dahsyat ya. Karya Tuhan dahsyat. Amin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu datang dengan ucapan syukur seperti ini, apa yang terjadi? Bapak Ibu, syukur itu adalah mujizat itu sendiri. Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana belas kasihan dan kedermawanan. Ya. Jadi ini sebetulnya pelajaran daripada kelas sukses juga, pelajaran keempat. Tapi karena di tempat ini masih belum dimulai pelajaran SOS, School of Success, maka saya masukkan hal-hal yang penting dari sini. Itu ada judulnya Compassion and Generosity. Compassion itu adalah belas kasihan. Generosity itu terjemahan Indonesianya bisa murah hati atau bisa kedermawanan. Ini merupakan ciri khas daripada orang Kristen. Orang Kristen itu kalau orang melihat, aduh kok baik ya. Baik itu apa? Murah hati. Baik itu apa? Ada belas kasihan. Baik itu apa? Gampang menolong orang lain. Siapa yang ingin hidupnya diberkati Tuhan seperti itu? Ayo ngomongin, gampang menolong orang lain. Gampang menaruh belas kasihan. Gampang
apa ya? Ringan tangan. Ya kan? Ngomong ringan tangan. Menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ringan tangan menolong orang lain, wah, mungkin kita masih berbeban. Tetapi dengan kita menolong orang lain, beban kita menjadi ringan. Amin Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat teladan utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, teladan utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini ketika Yesus bertemu dengan orang yang tertolak, Bapak Ibu, orang yang diasingkan. Inilah respon Tuhan Yesus. Penuh belas kasihan. Belas kasihan itu terjemahan lainnya adalah rasa sayang. Ayo ngomong yuk, rasa sayang. Oke ya, mari kita baca Markus 1 ayat 41-43. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus yang memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itu bisa diganti, maka tergeraklah hatinya oleh rasa sayang. Ya, ketika orang ini sakit, ditolak, dia ada rasa sayang. Lalu yang mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, katanya apa? Aku mau. Jadilah tahir. Padahal orang yang sakit kusta itu tidak boleh dijamah menurut hukum Taurat, tidak boleh disentuh. Tetapi karena belas kasihan, bahkan sebelum sembuh dijamah dulu. Orang ini sudah sekian lama butuh jamahan Tuhan, butuh jamahan daripada keluarganya. Tetapi dia tidak bisa karena dia kena penyakit ini. Dia harus diusir keluar. Saya tidak tahu Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan seperti ini, tempatkan dirimu pada firman Tuhan ini. Adakah engkau orang yang ditolak karena satu dua hal dalam hidup ini? Ditolak oleh keluarga, ditolak oleh lingkunganmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti menerima. Amin Bapak Ibu. Laku pertama tadi, berlarilah kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau kita berlari mengharapkan kepada suami, kepada bos, kepada pimpinan kita, kadang-kadang yang didapat malah air mata. Tapi kalau kita berlari kepada orang yang tepat, yaitu Yesus namanya, air mata kita dihapuskan, diganti dengan sukacita. Katakan amin. Orang ini juga begitu. Coba ya, yang saya tekankan ini, Yesus punya belas kasihan. Dan kita murid Yesus, biarlah kita juga punya belas kasihan. Ayo ngomong yuk, saya murid Yesus. Saya murid Yesus. Tumbuhkan Tuhan rasa sayang itu. Amin Bapak Ibu. Kepada saudara seiman, kepada orang lain. Ketika Yesus melihat air mata, timbul belas kasihan. Kita baca bersama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, Mama, dan kalau sekarang gitu ibu, mama, bunda, jangan nangis ya. Terus ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, yang menyentuhnya, menyentuh anaknya, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15 ini bagus. 1, 2, 3. Maka bangunlah orang itu, dan Yesus menyerahkannya kepada mamanya. Wow. Ini ya seorang janda cuma punya anak satu, baik. Anak ini satu-satunya yang berharga. Anak ini membiayai mungkin dari orang tuanya ini. Tapi tiba-tiba kena, tidak disebutkan di sana apakah kena penyakit atau kena kecelakaan. Tiba-tiba meninggal. Wah, mamanya ada habis-habis nangis luar biasa. Tetapi ketika Yesus melihat mama yang menangis, firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh rasa sayang. Bapak Ibu, hidup di dunia ini kejam, sudah sangat kecil rasa sayang itu. Saya berdoa Bapak Ibu semua jemaat yang hadir tempat ini, tiba-tiba hidupmu yang tadinya mungkin tidak melihat ini, tapi setelah mendengarkan firman Tuhan ini berkuasa mengubah hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Jadi timbul lagi rasa sayang. Amin Bapak Ibu ya. Ini saya melihat kalimat-kalimat Yesus, ayat-ayatnya Tuhan Yesus yang menunjukkan rasa sayang. Yuk kita baca ya. Dia ini menghadapi menghadapi kebutuhan orang. Yesus tidak tutup mata. Yakinilah kalau Bapak Ibu punya keperluan, minta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tutup mata. Katakan amin. Ya, ayo kita baca yuk. 1, 2, 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak,
Sudah 3 hari mereka ini mengikut aku, mereka ini tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Waduh, coba lihat ini. Coba kalau kita mengadakan KKR, ini ada kurang lebih 20.000 orang. KKR 3 hari. Dana yang masuk sudah seberapa? KKR-nya sudah selesai. Kira-kira kita mau ngasih nggak makan? Ya kok enak, pulang aja makan di rumah masing-masing, betul? Tapi perhatikan Yesus di tempat ini. Dia tidak seperti itu. Hatinya penuh belas kasihan. Kalimat yang dipilih oleh Alkitab, aku tidak mau mereka pulang dengan lapar. Nanti kalau ada yang pingsan gimana? Ini pasti perkataan seorang mama, bukan seorang papa, betul? Kalau lihat mama itu begitu biasanya. Aduh, enak, makan ini nak. Lihat di sini, hati keibuan ya ini. Dia berkata, Tuhan Yesus itu berkata dengan penuh belas kasihan, aku tidak mau mereka pingsan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Yang kuning dibaca dengan keras, 1, 2, 3. Banyak yang mereka dapat. Dan tadi mereka itu kan sudah bukan lapar ya, kelaparan. Sampai Tuhan Yesus berkata, aku melihat tadi ada yang jalan tuh yang sudah goyang-goyang jalannya. Nah, kalau orang mau pingsan tuh kan jalannya kan goyang-goyang begini. Aku melihat itu. Terus dia adakan mujizat untuk apa? Untuk memberi mereka makan. Kalau umpama Bapak Ibu sudah ya 3 hari mungkin enggak, makanya tetap makan lah, tapi mungkin enggak. Biasanya makannya 3 kali, mungkin cuma 2 kali atau 1 kali. Kira-kira kalau dikasih roti sama ikan, ngambilnya itu sopan atau rada agak-agak ada sopan? Gratis tadi. Wah, ngambil mereka. Bahkan itu tadi ya, datang tuh daripada gua gak keburu, mau ambil 3 itu. Waduh, ikannya sak tahu itu apa? Bahasa Jawa itu. Gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ambillah sebanyak yang kamu kehendaki. Bapak Ibu ini datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat keadaanmu yang menaruh belas kasihan. Yang pertanyaan sampaikan tangan kalau dia berani. Ambil sebanyak yang kau inginkan. Apa sih yang kau butuhkan? Hari kemarin itu saya bersyukur banget. Saya bersyukur ada mukjizat terjadi di gereja ini. Menurut saya ini mukjizat besar. Itu fang-fang. Yang kemarin itu tidak hamil-hamil. Saya berdoa itu awal tahun kemarin ya. Saya mendoakan beberapa orang di tempat ini. Tiba-tiba kemarin saya ketemu naik lift. Dia tidak pernah cerita. Tak lihat dari samping. Perutmu kok harus gendut ya? Baru 3 bulan. Saya tanya, Bang, kamu ini hamil ya? Iya, Pastor Oki. Dia bilang gitu. Hamil berapa? 3 bulan. Dalam hati saya, yes. Nyusul Deksi, nyusul Bu Susi, nyusul Bu Didi. Nanti semuanya alami mujizat. Katakan amin. Ambil sebanyak yang kamu kehendaki. Dengan sorak-sorai itu Tuhan bilang. Bapak Ibu, kalau ada yang seperti ini, jangan bilang gini, saya pernah dapat SMS. Loh Pak, masa iya toh? Kok gampang ya? Masa cuma melihat Yesus saja bisa alami mujizat tuh? Dan ini kan pertanyaan orang nggak percaya toh. Tapi kalau di hati kecilmu pada saat melihat belas kasihan Tuhan, timbul, aku percaya Tuhan. Orang yang kamu perlakukan di Alkitab itu salah satunya aku percaya Tuhan. Wow, dan Tuhan Yesus akan berkarya dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Ya, ada yang juga minta anak laki. Sudah punya anak banyak. Si minta sebanyak yang kamu inginkan. Kalau anak ya 1 lah Pak, sebanyak tak 10 gitu kan susah. Atau 1 kali langsung kembar 4 gitu Pak. Bonus. Ambilnya sekali kembarnya 4 lah gitu ya. Amin Bapak Ibu ya. Oke, saya mau lihat bagaimana orang ini bisa menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi murah hati seperti itu, punya belas kasihan dan murah hati kepada orang lain. Syaratnya adalah orang ini harus dijamah oleh kemurahan Tuhan Yesus itu sendiri. Ayo katakan yuk, orang ini harus alami Tuhan Yesus. 1, 2, 3.
Saya harus alami kebaikan Tuhan Yesus. Saya harus alami rasa sayang Tuhan Yesus. Baru saya bisa menolong orang lain. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa dengan natur begitu saja Bapak Ibu menolong orang lain. Tapi Bapak Ibu biar alami Tuhan Yesus dulu. Alami Tuhan Yesus ya. Di Alkitab ada contoh. Contohnya adalah Sakius. Kita baca dengan singkat ya. Ada seorang pemungut cukai namanya Sakius. Dia bukan cuma pemungut cukai biasa, dia kepala pemungut cukai. Gaius, masih ingat? Pemungut cukai, tapi berapa ratus miliar itu duitnya. Mungkin ini juga, dan ia orang kaya. Tetapi posisi dan kekayaannya tidak membuat dia damai sejahtera. Ada yang kosong di sana. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah beribadah di tempat ini. Saya ingin tanya dengan jujur, Bapak Ibu tidak usah angkat tangan. Bapak Ibu jawab saja kepada Tuhan Yesus. Apakah hidupmu kosong di dalam? Padahal engkau sudah datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau kosong, biar hari ini engkau dilawan Tuhan. Kau terima Tuhan lagi, sehingga hidupmu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu, ibadah ini bukan rutinitas. Ibadah ini berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kau dilawat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ketika fokusmu keliru, fokus kepada orang, fokus kepada banyak Bapak Ibu, orang itu dikasih berkat sedikit saja. Ke gereja sudah jarang. Saya ketemu dengan orang ini banyak, baru diberkati sedikit saja. Baru sedikit saja. Tapi ke gereja sudah enggak Bapak. Tunggu dibesukin lagi, diingetin lagi. Dulu waktu belum diberkati, rajin ke gereja. Tapi baru saya tuh Bapak Ibu diberkatinya. Baru cuma bisa bangun rumah sedikit saja. Sudah ke gereja saja itu. Maaf Pak, saya bukannya tidak mau ke gereja YHS. Saya tetap kok Pak ke gereja YHS. Tetapi karena pekerjaan saya, hari Minggu itu harus iya sudahlah. Ya, namanya gembala ini dalam hati saya Tuhan. Dulu orang ini setiap minggu saya lihat wajahnya hadir. Tapi sekarang saya besok kenapa? Sorry ya, minggu itu aku repot. Kosong di dalamnya ya. Orang ini mencari Tuhan Yesus karena orang ini tidak disukai, Sakius ini. Setiap kali dia mau dipikir ditutupi, sengaja ditutupi. Ya toh, begitu melihat ada orang kan tidak disukai di Sakius ini. Begitu Sakius mau datang, tutupi. Nah, Sakius ini bukan orang bodoh, memang dia orang pendek, tapi kan bukan orang bodoh. Ditutup sini, ditutup sana, larilah dia cari pohon ara untuk memanjat. Jadi, ayo ngomong yuk, orang pendek bukan orang bodoh. Jadi bersyukurlah kau kalau orang pendek. Tidak berarti juga orang tinggi bodoh, enggak ya. Orang pendek saja tidak bodoh, betul, apalagi yang tinggi, betul. Terus, ini loh, ya. Yesus itu ketika ketemu dengan siapa? Dengan Sakius. Kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Loh, Yesus kok tahu ya namanya dia Sakius? Ya kan belum pernah kenalan. Dan di sini Bapak Ibu. Terus apa yang diinginkan di hatinya Sakius? Aku ingin berjumpa dengan Yesus. Kalau bisa aku ingin menjamu makan. Dia kaya loh. Ingin menjamu makan. Tapi mengundang dia di rumahku, tidak layak. Dia seorang nabi. Mungkin Sakius belum mengenal Yesus sebagai seorang juru selamat pada saat itu. Tapi dia menghormati dia seorang nabi. Aku seorang najis. Aku pingin. Tapi oke lah, aku tidak berani minta. Dia naik ke atas. Ketika di bawah, tiba-tiba persis di bawah pohon di mana Sakius itu ada. Apa yang manjat pohon itu cuma Sakius saja. Karena orang pendek di sana kan juga banyak tuh. Loh, kok tiba-tiba hanya pada saat spot di mana di bawah pohon yang di mana Sakius naik. Dan berkata Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Kira-kira perasaannya Sakius gimana? Yes. Apa yang aku inginkan, Tuhan memberikan. Amin Bapak Ibu. Kamu juga bisa bilang kan? Yes. Nah, kamu minta apa tadi? Lupa.
Imani Bapak Ibu. Imani. Kalau ini imanmu timbul pada saat kamu mendengarkan firman, jadi seperti yang kamu minta. Karena dia mendengar, bukan cuma mendengar, dia memberikan rasa sayang. Ayo katakan, Yesus memberikan rasa sayang kepada saya. Amin Bapak Ibu. Engkau diperlakukan khusus spesial. Ya lu, lihat wajahnya Sakius, kayak wajahmu sekarang itu. Wah, seneng banget ya. Dia seneng banget ya. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Siapa yang mengalami sukacita Bapak Ibu? Dengan sorak-sorai itu. Terapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Terapkan firman Tuhan ini ya. Terus nginep lagi ya di rumahnya Sakius. Yesus ini makan apa gitu ya di sana. Dan disuruh, tidak ngomong apa, mungkin mereka cuma sukacita saja. Gara-gara hatinya dijamah oleh belas kasihan Tuhan Yesus, tiba-tiba dia berkata seperti ini. Ayo kita baca yuk 1, 2, 3. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Coba bayangin Bapak. Yesus tak minta suruh dia menyerahkan. Tetapi gara-gara dia dilawat Tuhan dengan belas kasihannya, tiba-tiba hatinya gampang memberi belas kasihan. Suka memberi belas kasihan. Kalau angkat tangan semuanya. Orang itu aku Tuhan ngomong. Ada yang suka aja. Maksudnya aku gitu ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau saya tanya siapa yang orangnya seperti ini, belajar angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan gitu. Malu. Tapi angkat tangan lagi. Dan kamu tidak tahu yang mau tahu omongkan, kamu percaya aja. Ayo angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Orangnya itu aku Tuhan. Kau berikan aku karunia untuk berbelas kasihan. Amin Bapak Ibu. Wow, luar biasa dulu. Murah hati ya. Tuhan Yesus berkata, pada hari ini keselamatan terjadi pada rumah. Dan di sini dia belum mungkin tadi mengenal Yesus cuma sebagai nabi, tetapi sekarang orang ini mengenal Yesus menjadi juru selamatnya. Yesus memproklamirkan hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Wow. Dan di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus tadi memberi yang diinginkan, terus bukan cuma dia memberikan keselamatan kepada dia. Amin Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Di dalam dunia ini lebih mulia orang yang memberi dibanding orang yang menerima. Menurut Bapak Ibu, lebih besar mana? Orang yang memberi sama orang yang menerima? Memberi. Dalam hubungan horizontal, manusia ke manusia, Bapak Ibu, lebih terhormat, lebih mulia orang yang memberi. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, buat Tuhan itu menjadi orang yang mulia. Jangan kita memberi kepada dia, biar dia memberi kepada kita. Katakan amin. Siapa yang ingin membuat Tuhan itu mulia? Katakan, aku mau menerima darimu Tuhan keajaibanmu, berkat yang berlipat ganda. Amin. Terima dulu. Ketika kita terima, baru kita memberi. Salah satunya adalah memberi perpuluhan ini. Bapak Ibu memberi perpuluhan ini, Bapak Ibu bukan membayar perpuluhan. Ini haknya Tuhan kok. Haknya Tuhan kok. Bapak Ibu, ada yang bergumul memberi perpuluhan, ya nggak apa-apa, masih belum ngerti. Tapi kalau Bapak Ibu merasa hidupmu dipelihara oleh Tuhan Yesus, dia begitu baik, Bapak Ibu datang membawa perpuluhan. Ini bukan memberi, ini adalah mengembalikan yang menjadi haknya Tuhan Yesus ya. Di dalam Alkitab ada kalimat seperti ini Bapak Ibu. Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang berhemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Tidak masuk akal. Pelajaran yang kita terima di SD adalah hemat. Ternyata tidak berlaku. Belum tentu orang yang hemat itu kaya. Tapi berkat Tuhan yang jadikan kaya. Amin. Begitu. Ayo kita baca lagi ayat 20, ayat 25 lah itu sudah lah tadi ya. Kita baca ayat 20. 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Bahasa Inggrisnya lebih oke. A generous man atau woman will prosper. He who refresh others
will himself be rewarded. Jadi a generous person, orang yang murah hati itu diberkati. Amin, Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu, saya di gereja ini menyaksikan ada banyak orang yang murah hati. Murah hati itu Bapak Ibu. Ada gereja ini kemarin butuh kursi. Ada beberapa orang yang suka kursi. Kemarin itu kita nanti bulan 12 ini kita nanti tanggal 21, 22 pokoknya hari Senin Bapak Ibu. Saya hari Minggunya datang di tempat ini, terus hari Seninnya itu mau ke kampung Ruju. Raja lah. Kalau di sini kan Raju gitu ya, kampung Raja, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian kemarin rapat malam, ada satu orang berkata, Pak, makamnya aku yang takut. Kemudian orang ini murah hati. Orang murah hati itu kelihatan kok. Dia suka memberi. Siapa yang percaya orang yang suka memberi diberkati Tuhan? Dia memberi untuk kemuliaan Tuhan. Dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu ya, di sini. Jadi ini dia sesuatu orang yang suka memberi, generous person. Ya. Ada contoh dia dalam Alkitab, orang yang memberi dan dibalas Tuhan dengan pemberian yang lebih dahsyat. Ya, ini adalah Ratu Seba. Kita baca, yuk kita baca. 1, 2, 3. Lalu diberikannya lah kepada Raja Salomo 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal, lagi pula kapal-kapal Hiram membawa dari Ofir banyak kayu cendana. Ya yang lainnya tidak saya bahas lah. Saya bahas cuma dia membawa 120 talenta emas. Kalau 1 talenta itu 36 kilo, 100 saja itu berarti berapa? 36. Debbie berapa Debbie? Ini kan cuma kalkulator. 36 kali 120 itu berapa? 5 ton ya. Barangkali PE. Kalau 36 kali 0,1 aja kan 360, 3.600 kan. Ini ngasih emas 5 ton. Ngasihnya kan nggak sopan ya. Ngasih emas kepada raja. Ya di sini. Tetapi kalau orang ini ngasih sesuatu yang berharga dari hidupnya, dipersembahkan kepada seorang Raja Sulaiman saja, pasti Raja Sulaiman ini lebih kaya. Apa yang Raja Sulaiman berikan balas kepada Ratu Seba? Ayo kita baca ayat 1, 2, 3. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri segala yang dikehendakinya dan yang diminta. Enak ya. Dan di sini karena melihat apa yang dilakukan Ratu Seba, Raja Salomo tergerak hatinya dengan rasa sayang. Mintalah semua diberikan selain dari apa yang diberikan kepadanya. Royal generosity. Itu artinya kenapa? Kalau raja ngasih itu, kalau dia ngasih 120 talenta, raja itu kasih jauh lebih dari 120 talenta. Itu royal generosity. Jadi itu apa? Kemurahan daripada sebuah kerajaan, Bapak Ibu. Sebagaimana layak bagi Raja Salomo, lihat di sini. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Bawa kapal-kapal yang tadinya penuh diberikan kepada raja, dikembalikan penuh lagi, yang lebih berharga. Tapi yang di sana dikatakan apa? Segala sesuatu yang dimintanya. Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu tidak berhadapan dengan Raja Salomo, tapi berhadapan dengan Raja Yesus Kristus. Katakan amin. Kau datang ke tempat ini, ayo, apa sih yang kau mau minta? Minta sebanyak yang kau kehendaki. Minta, Bapak Ibu, minta. Dia akan memberikannya. Ini bapaknya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya tunjukkan ini ayat ini supaya Bapak Ibu tahu Raja Salomo itu sekaya apa. Ini bapaknya ya. Ayo kita baca yuk 1, 2, 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan daripada segala yang kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari kepunyaanku sendiri berapa? 3.000 talenta emas dari Pas Ofir. Dan di sini bapaknya ini, kalau tadi Ratu Seba itu masih berapa? 120. Ini persembahan daripada papanya. Ngasih persembahan untuk rumah Tuhan 3.000. Nah itu mungkin berapa ratus ton ya emas ya?
Bukan ini baru dari papanya saja. Dari seluruh rakyatnya itu dikatakan dia memberikan 5.000. Tapi yang dia mau katakan gini, maka siapakah hari ini yang suka hari ini yang rela memberi persembahan kepada Tuhan? Dia nantang. Orang yang murah hati ini memberi, kemudian dia nantang kepada jemaat, menantang kepada rakyatnya. Dia berkata, siapa yang mau memberi kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ini? Ayat 7 dikatakan apa? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah berapa? 5.000. Dikumpulkan dari rakyat 5.000. Daud sendiri. Dan Bapak Ibu, dan Raja Salomo luar biasa. Siapa yang percaya? Daud ini memberi 3.000, itu kurang lebih berapa ratus ton. Itu berapa? 300 sekian ton katanya. Dihitung namanya. Karena dia kalau soal duit atau emas cocok dia. Dan disitu dikasihkan seperti itu Bapak. Itu gara-gara Yesus mengasihi Raja Daud. Siapa yang percaya? Raja Daud bisa memberi itu karena dia dikasih oleh Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberi, banyak loh orang itu memberi itu repot banget, sulit banget. Bapak Ibu ya. Tapi biarkan ini jadi pelajaran buat kita ya. Yesus itu ternyata dalam cerita Alkitab, dia itu memperhatikan orang memberi. Apa Yesus itu tidak ada kerjaannya ya? Tapi luar biasa Alkitab mencatat, Yesus itu ada di bait Allah, sengaja memperhatikan orang yang memberi. Ya kita perhatikan ya, kita baca ayatnya 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Berarti Yesus kan duduk di dekatnya peti itu, ngincang loh. Ngincang itu apa ya? Ngintip, bukan lah, ngintip lah. Kok perhatikan, ngelihat. Dia ajak murid-muridnya, coba. Pakaiannya bagus tuh. Membawa, kucing emas. Ini cuma 2 peser. 2 peser itu mungkin di kelas kita ya, zaman kita sekarang itu mungkin 20.000. Atau mungkin malah cuma 10.000. 2 peser. Dia punya cuma 2 lembar 10.000-an. Terus apa komentarnya Tuhan Yesus kepada orang ini? Ya, ayo kita baca 1, 2, 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu murid-muridku, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi daripada seluruh nafkahnya. Mungkin hari itu dia dapat 20.000 cuman, punya anak 1. Karena gereja ini butuh pembangunan. Dia berkata, wow, aku mau memberi. Mungkin aku tidak bisa memberi banyak Tuhan, tapi aku mau mensupport karena aku tahu hidupku disupport oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan 10.000-nya dan 10.000-nya. Bapak Ibu, banyak orang jemaatnya kalau datang ke gereja itu dia memberi yang paling kecil. Tidak apa-apa kalau Bapak Ibu tidak ada. Tidak apa-apa, itu berkah. Tapi ketika kau ada, tapi kau memberi. Saya melihat ke Bapak Ibu, ada orang naik mobil Mercy. Itu memberinya, saya tidak sengaja sih, cuma ngeliat begini. Kasih cuma 20.000. Wow. Kan ditutup tuh. Apalagi buntel-buntel kan ada yang tahu. Tapi dia memberi kepada siapa? Dipikirnya memberi cuma kepada, dia memberi kepada Tuhan Yesus. Tapi yang saya kagum di gereja Surabaya, setelah selesai khotbah itu Bapak Ibu, saya ini kan duduk capek gitu ya kan, khotbah 4 kali kan. Tiba-tiba saya masuk dari sebelah saya itu ada tukang hitung duit itu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget. Itu yang memberikan persembahan 1.000 rupiah itu tidak ada. 2.000 itu cuma 1 biji. Selebihnya itu kalau tidak biru ya merah. Paling banyak merah. Wow. Saya pikir ini gerejanya pasti semuanya orang kaya. Atau gereja orang yang murah hati. Katakan amin. Belum tentu kaya. Tapi kalau dia murah hati, dia memberi dengan baik. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini Tuhan Yesus memperhatikan. Ini di rumah ibadah. A generous person. Janda miskin ini dia percaya kepada kasih Yesus.
Kalau aku memberi, aku besok pagi Tuhan peliharakan aku kok. Aku tidak mungkin kekurangan makanan. Ya. Mungkin bagi janda miskin ini, dia tidak tahu loh kalau dikomentari oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi murid-muridnya tahu. Orang ini memberi karena dia mengasihi. Orang ini memberi. Ayo katakan, saya memberi karena mengasihi Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Janda ini tidak akan kurang berkat karena di dalam perjanjian lama, janda yang diminta oleh siapa? Nabi Elisa untuk menolong Elia. Nabi Elia ini dia berkata, kasih aku makan dulu. Kan tidak sopan loh. Si janda itu berkata, Pak, ini makananku terbatas. Habis saya makan ini, aku tidak bisa makan lagi. Bentar lagi aku mati. Tapi Elia berkata kepada janda itu, berkata, jangan khawatir. Lakukan seperti aku yang perintahkan. Beri kepada Tuhan terlebih dulu. Tuhan akan menolong kamu. Maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi, betul. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam mulai itu tidak habis. Sampai kapan? Sampai 3,5 tahun. Betul. Siapa yang mau diperlakukan Tuhan seperti itu? Tak kekurangan berkat. Beri kepada Tuhan sebagaimana kau menghargai. Katakan amin. Bapak Ibu, biarlah hati ini disentuh oleh firman Tuhan ini, ya. Kita baca ayatnya dulu ya, sebelum saya mau cerita ya. Kita baca ayatnya dulu. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Siapa yang percaya? Loh, lah kalau kita memberi, terus ada ayat yang berkata, dengan kita memberi, kita memiutangi Tuhan. Ini memberi apa investasi? Kalau memberi itu kan habis ya. Tapi kalau investasi, wah. Tapi Bapak Ibu, tapi kemarin saya salah persepsi karena saya diajar oleh seorang mentor dari agama yang lain. Dia bilang begini, kalau kamu memberi, oh pasti hidupmu diberi berkelimpahan. Utangmu pengen lunas, beri yang banyak. Wah saya, terus kemudian dia tanya seperti ini, ngomong, pernah nggak kasih pengemis 100.000? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Tetapi motivasi saya salah. Saya ingin diberkati. Karena itu, karena mentor saya ini luar biasa, jagonya Bapak Ibu. Makan apa itu? Ada betul 4 orang begitu, paling cuma habis 80.000 loh. Sama si mboknya, mbok yang kemakan itu mbok, dikasih 400.000. Mboknya bilang, boten itu enggak. Loh, enggak, ikhlas. Boten. Sampai bapaknya ini berkata, kamu mau enggak? Sampai ambil lagi loh. Gigi, mau diambil. Lihat, wah teladanya. Karena itu Bapak Ibu, saya kan, tapi motivasi saya waktu itu salah. Saya sengaja Bapak Ibu, saya taruh 100.000, saya taruh sini. Saya mau kasih ke pengemis. Waktu saya cari pengemis Bapak Ibu, biasanya itu pengemis banyak. Saya mau bilang, gak ada pengemis itu. Tiba-tiba, kok nyari pengemis sekarang sulit ya? Biasanya itu dia datang, saya selalu berkata, kalau ada ya kasih cecing-nocing. Tapi waktu itu saya mikir ngasih cepecik. Saya cari sampai jauh, kurang lebih sekitar 8 kilo dari rumah saya. Tiba-tiba saya ketemu pengemis. Waktu ketemu pengemis itu saya buka. Nah, saya berkata, aku kalau ngasih utangku dibalas, teman-teman. Nah, ini ingat ya, ini saya cerita yang keliru. Bapak Ibu jangan tiru saya. Ya, cerita ini. Waktu saya memberikan kepada dia, pengemisnya itu kira-kira shock. Kalau pengemis itu dikasih cecing, nocing, gocing, tempat biasa lah ya. Noban agak shock betul. Gombang, nah itu satu hari kerja betul. Cepet jing 100.000 Bapak Ibu. Begitu dia melihat begitu itu, dia melihat itu, deg-deg Bapak Ibu. Tapi namanya kebiasaan, dia masih ngemis ke sebelah. Saya ngeliat aja, saya lihatin ini. Iya di sebelah. Habis itu balik lagi, dia bingung dia. Dikasih 100.000 itu dia bingung Bapak Ibu. Terus dia mau mungkin mendoakan saya. Waktu itu saya kalau didoakan pengemis saja saya senang sekali. Tapi bagi saya tidak ada artinya. Karena dia tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak peduli, saya tidak butuh doanya sih. Sekarang saya cuma peduli kepada Tuhan Yesus, amin. Tapi waktu itu, saya senang, aku didoakan, aku dapat kaya nih, saya dapat kaya lama ya, gitu. Sabar.
Dan di sini Bapak Ibu, motivasi sana bukan cuma 100.000 yang saya coba belajar. Satu kali saya digerakkan, kok cuma 100.000 ya? Kalau 100.000 balasannya ya sekitar 100.000 juga lah. Saya coba belajar kasih 500.000 Bapak Ibu. Saya itu turun Bapak Ibu, pengemisnya itu jauh di mobil, saya turun, saya kasih dia 500.000. Gara-gara motivasinya nggak benar. Kalau ngasih, biar cepat kaya. Saya bawa lagi 1 juta Bapak. Loh serius ini, 1 juta saya taruh kantong ini. Saya itu dari rumah Bapak, nyari pengemis itu betul-betul tidak ketemu. Nyari pengemis tukang ngamen itu tidak ketemu. Sampailah saya di gereja YAS Malang. Oh ya sudahlah, nanti pulangnya mau tak apa? Asik lah pulangnya tadi ketemu. Tiba-tiba di gereja itu Bapak Ibu, di depan saya persis ada seorang pemuda. Lah kalau nyanyi kan cuma begini lah biasanya saya tuh. Pemuda itu Pak. Aku lihat, wow, orang ini dahsyat ini kalau nyanyi ini. Lah kalau nyanyi yang seperti ini Tuhan juga serius sama orang ini. Saya tidak gitu, pikiran saya gitu. Karena ada orang yang cuma angkat tangan, angkat, tidur. Ya kan? Nggak serius gitu. Tapi orang ini, oh, yang saya di belakang, aku aja tak kayak dia kalau begitu. Tiba-tiba Tuhan tuh kayaknya ngomong, kamu mau ngasih juta di kantongmu buat apa? Buat pengemis. Tuhan tahu, saya kasih sama orang itu. Serius Tuhan? Iya. Pulang. Habis pulang selesai ibadah, dia masih doa, tak tunggu. Begitu selesai, Tuhan Yesus memberi kepada kami. Kali ini saya motivasinya benar, dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin orang itu nyanyi, orang itu butuh Tuhan gerak. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Tidak usah berapa banyaknya, tapi engkau relanya ya. Saya mau cerita tentang pos 13 sebetulnya, dengan cepat saja. Pos 13 ini Bapak Ibu, 1 bulan 1 kali gereja kita ini pelayanan orang Samaria setiap tanggal 13 jam 1 siang memberi kepada, kan akan kita galakkan mulai tahun depan. Karena itu saya menceritakan khotbahkan ini. Siapa yang mau support seperti itu pelayanan ini? Ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu taruh tadi dong ambil amplop itu tulis saja untuk pos 13. Bapak Ibu, untuk apa? Supaya kemurahan hati itu ternampak. Ya. Ini ada orang berkata, ada orang yang turun dikatakan dia dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian ada orang yang dipukuli, dirampok habis-habisan. Terus bertemu dengan imam. Imam ini bukan lagi mau melayani karena dia sudah turun, sudah pulang dari pelayanan, ada waktu senggangnya. Bukan dia lagi ada repot, tapi dia sudah ada waktu senggang. Tetapi dia tidak ada belas kasihan, tidak peduli. Dan juga itu ada seorang Lewi, pelayan Tuhan di rumah Tuhan, juga lagi waktu senggang, dia menyeberang agak jauh, tidak peduli. Tapi ada orang yang hatinya penuh belas kasihan, yaitu orang Samaria. Dia datang merawat orang itu, tergeraklah hatinya. Bapak Ibu bisa menolong orang lain karena hatimu digerakkan oleh Tuhan Yesus. Ayo ngomongin, saya bisa menolong orang lain. Saya bisa menolong orang lain karena hati saya digerakkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan terus kemudian itu dia membawa ke penginapan, terus dikasih tahu kalau nanti kurang uang bayar ya. Terus dan ini belas kasihannya berubah jadi tindakan. Terus Tuhan Yesus ini tanya, menurut kamu siapakah yang berbelas kasihan? Pasti jawabnya apa? Orang Samaria itu tadi yang menunjukkan belas kasihan. Tuhan Yesus berkata, pergi perbuatlah demikian. Bapak Ibu mau menjadi murah hati dan generous person? Satu kali ada cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang buta mau masuk ke airport, dia bawa iPad-nya. Terus ada serombongan orang. Ini hari Jumat, dia terburu-buru untuk pulang karena dia mau menikmati akhirnya. Ketika itu di jalan ada seorang grup pengusaha ini dan lari nabrak perempuan ini. Yang nabrak sudah tidak perhatikan, sudah keburu-buru khawatir ketinggalan pesawat. Tetapi yang juga satu temannya ini, dia merasa kasihan. Oh, dia juga lari. Orang itu kok begini-begini, orang ini orang buta ya. Terus kemudian dia berbelas kasihan. Oke lah, mungkin aku ketinggalan pesawat, tapi coba sih tak tolong orang ini. Orang ini ditolong Bapak Ibu. Oh iya, sorry ya, ada temanku itu, soalnya iPadmu nih, dia kasih ganti $100. Ini karena bukan dia yang berbuat, sorry ya. Oke, kamu apa yang bisa aku lakukan? Aku mau ke sana.
Terus dia dibawa ke tempat apa? Tempat apa? Tiket, pembelian tiketnya daripada itu. Setelah dilayani semua, orang ini ketinggalan pesawat. Tapi perempuan itu bertanya kepada orang ini. Dia bertanya begini, "Are you Jesus?" Ingat tadi, karena Yesus itu identik dengan belas kasihan dan kedermawanan. Kalau Bapak Ibu menolong orang, jangan cuma kasih duit. Bapak Ibu katakan, "Tuhan Yesus mengasihi." Katakan amin, Bapak Ibu. Banyak orang ngasih duit itu cuma sudah tidak berani bersaksi. Loh, kita ngasih, Tuhan Yesus mengasihi. Orang sering kali melihat kebaikan itu, ayo Yesus. Pernah Bapak Ibu saya ke Korea. Saya dari gunung Mount Sora itu mau ke Nami Island. Itu harus ternyata masih ada satu stop lagi, sudah sampai di terminal itu. Saya tanya kepada sopir taksi, saya tanya, I want to go to Nami Island. Kan tidak bisa bahasa karena bahasa Inggris. Kok dilala? Sopirnya ini tidak ngerti. Nami Island, mosok tidak ngerti gitu kan? Mount Bromo, nggak ngerti maunya kan ngerti Bromonya betul. Ini Nami Island, artinya itu Nami Seon gitu ya. Aku ngomong bahasa Inggris Nami Island, tiba-tiba ada seorang perempuan, saya sama istri ada perempuan datang, dia bisa bahasa Inggris. Pak, dia bilang, ada dua cara menuju ke mana? Ke Nami Island, pakai taksi mahal atau pakai naik bis murah. Pilih mana? Oh, ya naik bis lah, bilang gitu. Mobilnya terbatas. Oke, ayo antarkan yuk. Coba lihat ini. Tidak kenal ini, cewek ini. Wajahnya saja sekarang kalau ketemu lagi saya sudah lupa. Ya tidak tanya namanya, tidak kenal lah. Tiba-tiba saya diantar ke tiket itu, saya bayar. Habis dari bayar saya dapat tiketnya, saya diantar ke bisnya. 5 menit lagi dia jalan. Waktu terakhir itu saya tanya, "Are you Christian?" Saya tanya kepada perempuan itu, "Are you Christian? Apakah engkau pengikut Yesus?" Kok bisa ya kamu baik banget ya? Kenal lebih aku yang enggak. Siapa yang mau dibuat Tuhan seperti itu? Orang lain melihat kepada kamu, "Are you Christian?" Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Bapak Ibu melakukan semua karena kasih kepada Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu nanti terima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini bukti Tuhan Yesus menaruh rasa kasihan kepada kita, rasa sayang kepada kita. Hanya Yesus yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah dia kecewakan saat ku
berkat-Mu kepada kami tadi. Mari angkat akan tubuh Kristus yang ada dalam tangan-Mu. Tubuh ini lambang belas kasihan Tuhan. Jangan ada yang tertunduk pandang tubuh Kristus. Siapa yang memandang kepada tubuhnya, jadi transfer keajaibannya. Biarlah semua yang sakit disembuhkan, beban beratmu diangkat oleh Tuhan, jalan yang selama ini buntu dibukakan oleh Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Tinggi-tinggi, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kesembuhanmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Akan tinggi-tinggikan darah Yesus. Darah ini adalah pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang ikut Tuhan Yesus, di dalam hidupmu ada kepastian kau masuk surga. Bukan karena kau cukup baik, tetapi karena Yesus baik. Semua dosamu, semuanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kau mengangkat ini bukan untuk diampuni, tapi kau mengakui bahwa kau sudah diampuni. Angkat tinggi-tinggi. Ini adalah darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus semua dosa kita. Di dalam nama Yesus yang mereka katakan amin. Bapak Ibu sudah makan tubuhnya, Bapak Ibu sudah makan minum darahnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Mari datang sembah. Terima ucap syukur kepada Yesus.
Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Haleluya.